Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Nanda dan teman-teman semua. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, Mbak? Jelas, aman. Baik, jadi kami di sini ingin mewawancarai Mbak Nanda tentang tugas filsafat manusia kami. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Mbak Nanda karena sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk diwawancarai oleh kami. Jadi tujuan kami di sini untuk mengetahui lebih dalam mengenai etika ataupun kode etik yang ada dalam suatu pekerjaan atau profesi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Ayla Faizara. Perkenalkan, nama saya Alia Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Hilma Anissa. Perkenalkan, nama saya. Jadi kami dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2025. Sebelum memulai ke pertanyaan-pertanyaan kami ingin mengetahui biodata singkat mengenai Mbak Nanda terlebih dahulu. Seperti nama lengkap, kemudian umur, terus profesinya, dan sudah berapa lama bekerja jadi psikolog klinis. Kepada Mbak Nanda boleh dipersilakan. Oke, terima kasih. Ada Ayla Faizahra, Alia Khairun, Hilma Anissa, dan Kirana Zahra. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Putri Adening Tias, biasa dipanggil Nanda. Ya, saya merupakan psikolog klinis dan juga seorang dosen. Untuk lahir saya di Tegal 19 Mei 89, jadi umur saya sekarang 36 tahun. Tuh. Terus kemudian untuk pendidikan S1 saya di Undip, kemudian S2 saya di UGM dengan perminatan bidang klinis gitu. Saat ini saya bekerja sebagai dosen 1 tahun ke belakang gitu ya, dan sebagai psikolog klinis mungkin sudah, kalau dari 2018 saya lulus, sekitar berapa tahun ya? 7 tahun lah ya, 7 tahun jadi psikolog klinis gitu. Cukup? Cukup Mbak Nanda, terima kasih Mbak. Ya. Jadi masuk ke pertanyaan pertama, yaitu job desk pekerjaan Mbak Nanda ini seperti apa sih? Sebagai psikolog klinis berarti ya? Iya betul Mbak. Ya, job desk-nya sebenarnya kan utamanya adalah melakukan konseling, psikoterapi, dan juga asesmen psikologis. Untuk konseling dan psikoterapi dengan beberapa pendekatan, semisal kalau yang sering saya gunakan sih sebenarnya humanistik dan cognitive behavior atau CBT. Tapi beberapa kali juga menggunakan pendekatan yang lain, semisal behavior maupun psikoanalisis gitu, tapi jarang sih saya pakai. Termasuk juga tadi selain konseling juga psikoterapinya. Untuk konseling dan psikoterapinya baik individu, pasangan, dan juga keluarga, tapi lebih sering individu. Terus kemudian asesmen di sini itu lebih ke melakukan psikotes gitu, baik secara individu maupun klasikal gitu. Dari situ dibuatlah sebuah laporan hasil pemeriksaan psikologis yang nanti diberikan kepada klien atau pengguna jasa psikologi. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Baik, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Mbak, apakah dalam pekerjaan Mbak sebagai psikolog klinis itu memiliki kode etik? Dan jika iya, apakah bisa diberikan contohnya sekaligus bagaimana penerapannya dalam pekerjaan Mbak sendiri? Kode etik psikologi ya, pasti ada. Yang itu menaungi dari ilmuwan psikologi dan juga psikolog atau praktisi psikologi. Kita kenalnya itu kode etik psikologi, terakhir dibuat tahun 2010, yang terakhir masih pakai yang buku kode etik psikologi tahun 2010 yang diterbitkan oleh HIMSI atau Himpunan Psikologi. Beberapa
Yang ada di situ sih sebenarnya lebih ke tadi ya, yang terkait dengan psikolog gitu, itu dari mulai asesmen, konseling, dan psikoterapi kebanyakan begitu. Misalnya terkait dengan kerahasiaan data dari klien atau pasien. Terus kemudian termasuk juga di dalamnya mengatur kompetensi kita. Semisal kalau tidak sesuai dengan kompetensi itu seperti apa, bisa kita tolak dengan baik atau kita refer ke seseorang atau rekan sejawat yang lebih kompeten. Terus bisa juga dalam bentuk melindungi klien atau pengguna jasa dari dampak buruk lainnya. Misal ada kekerasan fisik, seksual, bahkan mengatur juga bagaimana sih hubungan antara psikolog atau praktisi psikologi juga dengan kliennya. Boleh nggak sih ada hubungan majemuk, misal gitu ya. Terus kemudian boleh enggak sebagai keluarga tapi juga sebagai psikolognya itu bisa apa enggak, dan sebagainya. Gitu beberapa contoh-contoh dari kode etik psikologi yang kita pakai. Itu. Baik, terima kasih banyak Mbak. Pertanyaan selanjutnya adalah menurut Mbak Nanda, mengapa di suatu pekerjaan itu perlu ada kode etik yang disusun? Kenapa perlu ada kode etik ya? Sebenarnya kan kode etik itu dibuat untuk melindungi baik profesinya sendiri, juga melindungi pengguna jasa itu sendiri. Berarti kalau penggunaan kode etik psikologi ini kan dari maksudnya melindungi untuk psikolognya atau ilmuwan psikologinya, juga untuk melindungi klien atau pasiennya, sebenarnya gitu yang utama. Terus yang kedua, agar pelaksanaan pekerjaan kita sebagai praktisi psikologi atau psikolog itu ya berjalan dengan profesional. Karena apa? Karena di situ udah ada aturannya nih, yang boleh dan nggak boleh, mana yang sebaiknya dihindari, sebaiknya tidak dilakukan, dan sebagainya. Termasuk juga dari situ kan bagaimana agar pelaksanaan praktek psikologinya itu dilakukan secara atau sesuai dengan kompetensi yang dimiliki gitu. Sebenarnya kalau saya lihat sih intinya ada dua, menghindari dampak buruk atau melindungi gitu ya dari psikolog, ilmu psikologi, dan juga klien atau pasiennya. Yang kedua itu tadi agar berjalan profesi ini sesuai dengan profesional, dengan profesional dan sesuai dengan kompetensinya. Untuk pertanyaan selanjutnya Mbak, isu-isu pelanggaran etik apa yang biasanya tuh terjadi berkaitan dengan profesi psikolog klinis, Mbak? Yang sering terjadi itu dengan surat izin praktek gitu. Masih banyak psikolog yang bekerja tanpa surat izin yang sah. Tuh, jadi kan kita ibaratnya kalau kayak kalian kerja atau bukan kerja deh, semisal naik motor gitu ya, kalian harus punya SIM, surat izin mengemudi. Nah, sebagai psikolog harus punya yang namanya surat izin praktek psikologi gitu, yang berlaku selama 5 tahun. Kalau habis ya tentu harus perpanjangan nih surat izinnya biar tetap legal, tetap diakui oleh pemerintah, negara, dan sebagainya. Tapi masih banyak yang ketika surat izinnya sudah kadaluarsa tidak diperpanjang. Jadi ketika melakukan praktek, entah itu dalam bentuk asesmen, terus kemudian konseling dan psikoterapi itu tanpa menggunakan surat izin yang sah atau masih berlaku. Ini pas banget karena tadi ada mahasiswa yang cerita juga kalau adiknya dapat surat hasil tes minat bakat, psikolognya terdaftar gitu di HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Tapi setelah dicek, surat izinnya udah nggak berlaku per Juni 2025 gitu. Akhirnya kan sebenarnya udah 5-6 bulanan dia nggak boleh praktek ya, tapi tetap mengeluarkan hasil tes yang bisa diberikan kepada pasien atau klien. Itu yang sering terjadi. Selanjutnya, sanksi apa sih yang biasanya diberikan kepada psikolog-psikolog klinis yang melanggar kode etik tersebut, Mbak? Sanksinya ada
tiga macam biasanya, bukan tiga macam sih, 3 grade gitu ya, sanksi ringan atau pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan biasanya masih berupa teguran dari rekan sejawat. Rekan sejawat ini masih sesama psikolog atau ilmu psikologi ya. Ringan itu biasanya di teguran, terus kemudian nanti peneguran lagi oleh majelis psikologinya. Setelah itu bisa meningkat, akhirnya pemberhentian sementara surat izin praktek kalau memang masih tetap dilakukan pelanggaran itu. Tapi kalau semisal itu pelanggarannya dalam bentuk pelanggaran yang berat, semisal tadi ada kekerasan, pelecehan seksual dan sebagainya yang dilakukan secara sengaja, itu dampaknya bisa di pencabutan surat izin secara permanen gitu. Jadi dia udah nggak boleh praktek lagi. Jadi tergantung pelanggaran yang dibuat, terus kemudian bagaimana sih respon dari pelanggarnya itu gitu. Apakah tadi langsung memperbaiki atau ya dibiarin aja, ya tentu akan nanti sanksinya akan semakin berat. Itu. Baik, terima kasih Mbak. Baik, karena sudah semua, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Nanda atau sudah cukup? Dari saya sudah cukup. Dari saya juga sudah cukup menjawab semua. Dari saya juga sudah cukup. Oke, untuk Mbak Nanda, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mau berbagi tentang job desk, pekerjaan, profesi, ataupun kode etik yang ada di psikologi klinis itu sendiri. Untuk mengakhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selamat siang Mas. Ya, Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? ya, terdengar jelas. Selamat siang Mas dan teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh kami. Sebelumnya tujuan kami untuk melakukan wawancara ini untuk menggali lebih dalam mengenai kode etik atau etika yang ada dan mengatur pada pekerjaan. Sebelum mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari saya, mungkin. Perkenalkan, nama saya Alia Khairunisa. Boleh teman-teman yang lain untuk memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Kirana Zahra Putri Rahmatullah. Saya Aila Faizahra. Saya Hilma Anissa. Kami asalnya dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Sebelum masuk ke pertanyaan utama kami ingin bertanya dulu sedikit tentang biodata dari Masnya. Mungkin bisa di-sharing untuk biodata nama, umur, dan mungkin kerjanya itu di perusahaan mana dan udah berapa lama? Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Fajri. Saya bekerja di PT Ebert. Saya juga udah bekerja selama 10 tahun di PT Ebert. Di PT Ebert sendiri, Mas Bahtiar itu kerjanya sebagai apa nih? Di PT Ebert saya bekerja sebagai operator produksi. Oke, operator produksi. Kalau di PT Ebert sebagai operator produksi itu untuk mengoperasikan mesin, menjalankan mesin yang ada untuk membuat suatu obat yang ada di sana. Misalnya seperti melakukan pengecekan bahan baku, mengelola bahan baku sampai dia menjadi suatu obat. Selanjutnya, apakah dalam pekerjaan Mas Bahtiar sendiri juga terdapat kode etik atau pedoman etika tertentu yang harus dipatuhi? Kemudian jika ada, bisa dijelaskan seperti apa contohnya dan bagaimana penerapannya dalam pekerjaan sehari-hari?
Ya, di M juga ada kode etiknya, yaitu mengikuti prosedur sesuai yang ada, mengikuti aturan dan kebijakan perusahaan terkait dengan produksi farmasi, dan mengutamakan keselamatan dan kualitas dari produknya itu sendiri. Itu sih kode etiknya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Mas, kenapa di tempat pekerjaan itu harus ada kode etik yang mengatur? Etis, karena untuk meningkatkan kualitas produk, menghindari kesalahan dan kecelakaan yang dapat membahayakan pekerja, meningkatkan efisiensi produktivitas kerja, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk farmasi yang kita buat juga. Baik, selanjutnya isu-isu pelanggaran etik apa yang biasa terjadi berkaitan dengan profesi Mas Bahtiar ini? Kalau isu, mungkin kalau kita nggak ngikutin prosedur yang ada, bisa jadi ada kesalahan. Jadi untuk obatnya itu sendiri bisa di reject atau tidak bisa layak konsumsi. Sama penggunaan bahan baku yang tidak sesuai atau itu palsu. Jadi untuk produknya itu tidak sesuai dan tidak layak untuk edar. Itu isu-isunya. Kemudian sanksi apa yang diberikan kepada yang melanggar tersebut? Kalau sanksi yang melanggar itu pasti dikasih teguran, lisan atau tertulis, pemutusan kerja, atau denda atau hukuman administratif. Paling sering sih kalau udah melanggar pasti kena peringatan dulu ya. Kalau emangnya itu pelanggarannya berat, pasti langsung ada tindakan pemutusan hubungan kerja. Jadi nggak langsung diputus kerjanya ya, jadi ada beberapa stepnya dulu, ditegur dulu dan lain-lain gitu. Ditegur dulu, dikasih surat peringatan. Kalau dia masih melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, pasti ada sanksi yang lebih berat, yaitu pemutusan hubungan kerja. Oke, berarti PT Ebet ini perusahaan farmasi yang memproduksi obat. Ya, Jadi cukup ketat juga berarti kalau obat. ya kan itu untuk masyarakat ya. Pasti masyarakat juga harus percaya sama kita. Jadi kita harus membuat dan memproduksi obatnya harus dalam kondisi baik. Tidak ada bahan baku yang salah, tidak ada bahan yang salah. Bisa jadi kan takutnya mix up nih antara produk yang ini sama yang lain. Jadi untuk diedarkan bisa jadi nanti di masyarakat ada kesalahan nih. Harusnya ini obat pusing, tapi ininya obat diare, kayak gitu sih takutnya kesalahannya. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin tanyakan lebih lanjut kepada Mas Bahtiar atau cukup? Dari aku sih udah cukup. Udah cukup. Oke, karena udah cukup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Bahtiar atas waktunya, sudah mengizinkan kami untuk mewawancarai terkait dengan job desk-nya, pekerjaannya, dan juga kode etiknya. Izin tutup untuk wawancara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, makasih banyak, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Banyak, Mas. Nah,